Ustaz, bolehkah kita jadikan imam tarawih? Bolehkah kita berimam dengan imam yang salat tarawih, tapi niat kita untuk qada salat-salat yang kita tidak lakukan pada masa silam? Jawabannya, salat tarawih hukumnya sunat. Salat subuh itu adalah wajib. Namun demikian dalam ilmu fiqh, sah orang yang salat wajib mengikuti imam yang salat sunat. Itu sebabnya di zaman Nabi, Abdullah ibnu Abbas yang belum baligh lagi, tapi dah hafal Al-Quran, disuruh Nabi jadi imam. Yang belakangnya banyak yang tua-tua. Salat anak yang belum baligh adalah sunat, bukan wajib. Yang wajib ni yang mukallaf, yang aqil baligh. Itu di antara contoh. Atas dasar itu kata ulama fiqh, orang yang salat wajib dapat pahala salat berjamaah walaupun imamnya buat salat sunat. Walaupun umpamanya kita masuk masjid, nampak jemaah sudah selesai, ada orang sedang salat, lalu kita pun berimam dengan dia. Padahal dia buat ba'diyah zuhur. Barangkali ba'diyah zuhur, 2 rakaat setelah zuhur. Lalu kita ikut. Setelah 2 rakaat dia salam. Kita teruskan. Tambah 2 rakaat lagi zuhur kita. Sah. Tapi dengan syarat, salatnya punya peraturan rukun syarat yang sama. Ada qiyam, ada rukuk, ada i'tidal, ada sujud. Itu maknanya salatnya salat yang sama. Itu sebabnya tidak sah kita salat berimamkan imam salat jenazah. Betul tak? Salat jenazah tidak ada rukuk, tidak ada sujud. Itu tak sah. Itu dari sudut kebolehan. Tapi masalahnya, sebagaimana pertanyaan berikut, Pak Ustaz, betulkah haram hukumnya kita salat sunat jika salat qada kita belum habis lagi terbayar? Walaupun soal ini pernah ditanya 2-3 kali juga Ustaz jawab. Tapi tak apa. Barangkali yang bertanya tidak hadir atau tak dengar, ini jawabannya. Tentang salat-salat wajib yang pernah kita tinggalkan bertahun-tahun. Wajibkah diqada? Ustaz hanya hendak beritahu, para ulama berbeza pendapat. Yang pertama kata wajib qada. Tapi dalilnya secara khusus dari Nabi tidak ada. Secara khusus ya. Cuma mereka gunakan kiasan. Kias. Kata mereka, bagi orang yang tertidur hendaklah dia salat ketika dia bangun. Bagi orang yang terlupa hendaklah dia salat ketika dia ingat. Memang ada hadis.
Lalu mereka kiaskan, kalau terlupa saja kita mesti salat, tertidur saja kita mesti salat ketika bangun, apalagi kalau salat itu ditinggalkan dengan sengaja. Ini namanya qiyas. Tapi datang dari Nabi, bila kamu meninggalkan salat fardu dengan sengaja, wajib kamu qada. Tak ada hadis itu. Cuma cara qiyas. Ulama yang mengatakan tidak wajib qada, cuma wajib tobat. Mereka bawa ayat 69 dan 60 dari surat Maryam. Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Fakhalafa min ba'dihim khalfun adaa'us salah wattaba'us syahawat. Hingga akhir ayat. Ada satu generasi yang buruk, di mana generasi itu suka meninggalkan salat karena ikut hawa nafsu. Lalu mereka tergolong sesat dan masuk neraka. Ini orang yang meninggalkan salat karena ikut hawa nafsu. Illa pada ayat 60 Allah sebut kecuali mereka yang meninggalkan salat dengan sengaja karena ikut hawa nafsu akan terhindar dari neraka. Illa man taba, kecuali mereka yang tobat. Wa amana, mereka beriman. Wa amila salihan, dan mereka beramal saleh. Faulaika yadkhulunal jannah, mereka akan masuk syurga. Ada 3 syarat. Bila meninggalkan salat pada masa silam, tobat dulu. Berjanji tidak akan meninggalkan salat lagi. Menyesal. Tinggalkan sikap suka meninggalkan salat. 1. Yang kedua, menyesal karena dulu terlalu ikut hawa nafsu. Yang ketiga, azam, cita-cita yang kuat untuk tidak mengulangi lagi kesilapan tersebut pada masa hadapan. Dalam ayat itu tak ada kata qada pun. Hanya disebut tobat, iman, amal saleh. Ini ditambah lagi oleh sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, riwayat Imam Ahmad dan Imam Tirmizi. Hadis sahih dalam buku ini. Halaman 2. Panjang hadisnya. Sila buka buku Himpunan Salat Sunat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang ringkasannya, pertama-tama yang akan ditanya di akhirat nanti adalah tentang salat seseorang. Bila salat diperiksa, salat wajibnya sempurna, maka Allah suruh malaikat agar tulis agar salat wajibnya sempurna. Bila salat wajibnya tidak sempurna setelah diperiksa oleh malaikat, lalu dilaporkan pada Allah, Allah tanya dan suruh malaikat, lihat olehmu, kalau orang tersebut banyak buat amal-amal sunat, salat-salat sunat. Begitu diperiksa lagi oleh malaikat, ternyata dilaporkan, adapun salat sunatnya banyak ya Rabb. Lalu Allah suruh, kamu tutup dan cover kekurangan salat fardunya dengan salat-salat sunatnya. Ini memberi isyarat tidak betul orang yang mengatakan kalau salat fardunya belum habis diqada, haram buat salat sunat. Tak jumpa ke hadis ini? Hadis ini memberi isyarat salat sunat berperanan
Itu sebabnya dalam ayat tadi, orang yang meninggalkan salat dengan sengaja akan masuk ke dalam syurga, kecuali tak jadi masuk syurga bila dia tobat. Yang kedua, dia beriman dan beramal saleh. Diperbanyaknya amal-amal sunat. Itu jawaban Ustaz. Hadirin dan hadirat rahimakumullah. Pertanyaan berikutnya. Pak Ustaz, saya ingin tanya tentang khuf. Khuf ini kasut yang dipakai yang asalnya terbuat dari kulit yang menutupi buku lali. Kaki kita kan ada 2 buku lali di kiri dan di kanan. Bila kita pakai kasut, itu namanya khuf. Kita tak perlu buka kasut. Sapu saja bahagian atas dari kasut tersebut. Tapi dengan syarat, kasut itu menutupi buku lali. Pertanyaannya, kalau itu ada dalilnya, ada hujahnya, berdasarkan hadis yang sahih, bagaimana dengan stokin, Pak Ustaz? Dengan kaos kaki. Nah, para hadirin dan hadirat, para ulama berbeza pendapat dalam hal ini. Tentang jawrab. Jawrab ini stokin atau kaos kaki. Kata Imam Asy-Syafi'i berpendapat, stokin juga boleh, tapi dengan syarat stokin itu dibuat dari kulit atau dibuat daripada apa-apapun bahan. Tapi stokin tersebut stokin yang kuat, yang boleh dibawa berjalan. Bukan stokin biasa. Itu pandangan Imam Asy-Syafi'i. Dalam hal ini agak keras. Tak boleh pakai stokin lalu disapu pada stokin, kecuali stokin yang boleh dibawa berjalan, kalaupun tidak pakai kasut. Tapi berbeza dengan imam-imam yang lain, terutama Imam Ahmad ibnu Hanbal. Demikian juga Imam Abu Hanifah. Mereka pula berpendapat, stokin biasa pun asalkan tebal, boleh diusap. Pertanyaan yang ketiga, ketika kita salat, Pak Ustaz, pakai kasut, pakai stokin, boleh tak kalau kasut itu kita tanggal, lalu kita salat hanya dengan stokin? Hadirin dan hadirat, bagus juga Ustaz sebut di sini. Di zaman Nabi, orang apabila pakai khuf, dia salat dengan khuf sekali, dengan sepatu. Apalagi kita yang biasa duduk di negeri Arab. Mereka biasanya pada musim panas, mereka akan salat di luar masjid, di atas tanah, di atas pasir. Mereka pakai kasut. Mungkin itu, suasana itu tidak biasa kita lihat di Malaysia. Itu sekedar pandangan. Jawabnya boleh. Hanya saja sedikit penjelasan. Kalau khuf tadi tidak ada masalah. Yang ada masalah atau perbezaan ini adalah tentang stokin.
Tentang stoken ini, pada ulama fiqh berbeza pendapat. Malah ada yang tanya, kalau orang itu sapu stokennya saja, perlu tak kita tegur Pak Ustaz? Jawabnya, tak perlu ditegur. Sebab masalah ini masalah khilaf. Manalah tahu kadang-kadang dia itu ikut pandangan yang membolehkan stoken diusap. Cuma bezanya antara stoken dengan kasut. Kasut disapu bahagian atasnya saja. Kalau ini umpamanya kasut, bahagian atasnya saja. Bukan bawah, bawah tidak. Tapi kalau pakai stokin, kita hendaklah basahkan kedua-dua tangan, kemudian kita usap dari ujung kaki, bawa sampai ke tumit, kemudian naik sampai ke atas, sampai ke buku lali. Stokin kita kan biasanya sampai di buku lali. Itu cara mengusap sepatu di atas saja. Kalau stokin, basahkan kedua-dua tangan, lalukan bawah dan atas kaki kita. Dan kalau ditanya bagaimana pendapat jumhur Pak Ustaz, jumhur menurut pembacaan Ustaz cenderung kepada stokin pun boleh disapu. Cuma ada sedikit syarat. Sepatu khuf yang menutupi buku lali atau stokin sehingga boleh menyapu sepatu atau stokin sebagai pengganti membasuh kaki ketika beruduk. Satu hari untuk orang mukim itu masa kebolehannya. Satu hari satu malam. Adapun untuk orang musafir 3 hari 3 malam boleh, walaupun dia tidak buka-buka stokinnya. Tapi dengan syarat, ketika dia memakai stokin atau sepatu itu, keadaan dia sudah beruduk, dia suci daripada hadas kecil. Ustaz buat contoh. Setelah sarapan, kita ambil uduk. Sudah ambil uduk, kita pakai stokin. Pergi ke pejabat. Nanti kita akan salat zuhur di pejabat, asar, maghrib, isya, umpamanya. Kalau kita sudah uduk sebelum pakai stokin tadi, lalu batal umpamanya karena buang air kecil ke, besar ke, atau buang angin, zuhurnya kita boleh sapu saja stokin. Salat zuhur. Begitu juga, batal lagi, asar, ambil lagi. Untuk kaki, tak payah basuh kaki. Kebolehan bagi orang yang mukim sehari semalam, bagi orang musafir 3 hari 3 malam. Tapi dengan syarat, ketika memasukkan pertama kali stokin itu atau kasut, hendaklah dia dalam keadaan beruduk. Kalau tidak beruduk, tak boleh. Itu syarat. Sila baca buku fiqh, kita akan tahu perkara tersebut. Nah, pertanyaan berikutnya Pak Ustaz. Ibu nak tanya tentang surah Al-Mulk, kata seorang jemaah. Ada setengah kata boleh baca masa tak tentu. Boleh lepas maghrib, boleh lepas isyak, boleh ketika akan tidur. Tolong Ustaz bantu ibu. Ya, Ibu Maryam namanya.
Hadirin dan hadirat, surat Al-Mulk ini memang besar ganjarannya. Sehingga pernah dinamakan Suratul Munjiyah. Surat yang dapat menyelamatkan kita daripada azab kubur. Yang disebut oleh Nabi adalah pada waktu malam. Surat Al-Mulk itu dibaca waktu malam. Maknanya, habis maghrib boleh, habis isyak boleh. Atau nak tidur nanti jam 10 ke jam 11, lalu kita baca dulu. Yes. Boleh, mana-mana. Pokoknya sebelum tidur. Boleh, Ibu. Dan besar ganjarannya. Nah, ini pertanyaan yang terakhir. Pak Ustaz, bolehkah bila kita berdoa sendirian, tapi permohonan doa kita itu untuk keluarga, anak cucu, adik-beradik dan lain-lain? Bolehkah Uday tolong beri pencerahan kosa kata bahasa Arab yang perlu dirubah? Contohnya, as'aluka menjadi nas'aluka. Betul? As'aluka, aku mohon. Bila A dulu, alif dulu. Tapi bila A itu ganti nun, nas'aluka, kami mohon pada engkau. A'udzubillah atau a'udzubika, aku mohon perlindungan kepadamu. Untuk kami, na'udzubika, kami mohon perlindungan kepadamu. Itu saja. Rabbighfirli wali walidayya. Nah, li itu ampunilah dosaku, ku. Tapi bila kami, kita niat juga ibu bapa, anak-anak, cucu, saudara mara, lalu kita katakan Rabbana, bukan Rabbi. Rabbi, oh Tuhanku. Li, untukku. Ganti li dengan lana. Rabbana, ighfir lana, zunubana, zunubi menjadi zunubana. Begitulah di antara contoh. Sebab banyak sangat kalau mau diberi contoh. Pada ibu yang bertanya, Ibu Haria, kalau ragu-ragu, WhatsApp pada Ustaz doa berkenaan, nanti Ustaz akan balas dalam bentuk jamaknya. Ustaz kira cukup sampai di sini dulu. Mudah-mudahan amal saleh yang kita lakukan di siang Ramadan ini, menjelang berbuka ini, semuanya diterima oleh Allah Azza wa Jalla. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbana zidna ilman nafi'a wa rizqan tayyiba wa amalan mutaqabbala. Ya Allah, tambah-tambahkanlah untuk kami ilmu yang bermanfaat, rezeki yang baik, halal lagi diberkati, serta amal-amal yang diterima. Rabbana taqabbal minna du'aana wa salatana wa siyamana wa qiyamana wa ta'abbudana wa ta'asyu'ana wa tamim taqsirana ya Allah ya arhamar rahimin. Ya Allah, terimalah salat kami. Ya Allah, terimalah puasa kami. Ya Allah, terimalah qiyam kami. Ya Allah, hindarkanlah kami dari segala bentuk dosa. Birahmatika ya arhamar rahimin. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wa salamun alal mursalin. Walhamdulillah rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.